Mahar patah hati. Pukul 7 malam, lampu-lampu mulai menyala di kawasan perumahan mewah Menteng, Jakarta. Citra meletakkan piring terakhir di atas meja makan. Aroma ikan bakar jimbaran yang harum memenuhi udara, tetapi suasana di ruang makan yang luas itu terasa dingin dan menyesakkan. Rumah ini terlalu besar, terlalu kosong. Persis seperti 3 tahun pernikahannya. Citra melirik jam. Pukul 19.05. Baskara, suaminya, terlambat lagi. Ia tidak menelepon. 3 tahun ini telah mengajarinya bahwa kekhawatirannya hanyalah omelan yang mengganggu di telinga suaminya. Dulu ia adalah arsitek muda penuh semangat di Surabaya. Ia rela meninggalkan segalanya, pindah ke Jakarta dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu demi mendukung Baskara meniti karier hingga menjadi direktur penjualan di sebuah perusahaan teknologi besar. Baskara berhasil, dan ia berubah. Bunyi kering kunci pintu digital terdengar. Baskara masuk, wajahnya lelah namun tersirat kejengkelan. Aroma alkohol yang samar dan wangi parfum wanita yang asing manis memuakan menusuk hidung Citra. Itu bukan parfumnya. Sudah pulang? Citra tersenyum ramah, mencoba mengambil tas kerja dari tangannya. Aku sudah siapkan makanan kesukaanmu. Baskara menepis tangannya dengan kasar dan melempar jas mahalnya ke sofa. Ikan lagi? Apa kau tidak bisa masak yang lain, Citra? Aku muak melihatnya. Kau pikir di negeri ini ada berapa banyak keluarga yang berani memakai nama Prakasa? Baskara jatuh terduduk di lantai. Jenderal Budi Prakasa. Pahlawan perang, salah satu keluarga militer paling dihormati di Indonesia, dan dia baru saja menyuruh selingkuhannya menampar cucu kesayangan Jenderal Prakasa 3 kali. Dia baru saja berteriak, hajar lagi. Habislah dia. Benar-benar habis. Bagas melemparkan lencana logam kecil ke kaki Baskara, lencana lambang keluarga Prakasa. Amarah Baskara yang tak beralasan, kepulangannya yang larut malam, aroma asing di pakaiannya. Saat hendak menggantung jas, matanya terpaku. Noda lipstik merah di bahu jas biru dongker itu. Samar, tapi cukup untuk membakar hatinya. Noda itu masih baru. Tangan Citra gemetar. Ia membeku sesaat, merasa tercekik. Tenang, mungkin hanya kecelakaan di acara makan malam, bujuknya pada diri sendiri, tapi hatinya tahu, ini bukan yang pertama. Ia punya kebiasaan sejak mereka masih hidup susah, selalu memeriksa saku suaminya sebelum mencuci, siapa tahu ada uang yang terlupa. Kebiasaan itu kini menjadi pisau yang menusuk jantungnya sendiri. Ia merogoh saku dalam, bukan uang. Sebuah struk dari Plaza Indonesia, pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta, terlipat 4. Barangnya, tas edisi terbatas dari merek ternama. Harganya, angka puluhan juta rupiah. Dada Citra terasa kosong. Bulan lalu adalah hari ulang tahunnya. Baskara sedang dinas luar kota. Hadiahnya hanyalah telepon 30 detik mengucapkan selamat. Tidak ada kado, tidak ada bunga. Jelas tas itu bukan untuknya. Struk itu diremasnya hingga telapak tangannya terasa sakit. Suara air dari lantai atas terdengar, seolah mengguyur langsung ke jiwanya. Saat Baskara turun, ia sudah mengenakan piyama sutra. Ia mengerutkan dahi melihat meja makan yang masih utuh. Kenapa masih di situ? Tidak dibereskan? Citra menyembunyikan struk di belakang punggungnya. Tenggorokannya kering, tapi ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Mas Baskara, akhir pekan ini kita jenguk ayah dan ibu di Surabaya, ya? Sudah lebih dari setahun kita tidak ke sana. Ibu kangen. Itu adalah upaya terakhirnya, berharap nama keluarga bisa membangkitkan sisa-sisa kasih sayang mereka. Baskara tertawa sinis. Surabaya? Lagi-lagi Surabaya? Memangnya ada apa dengan keluarga kampunganmu itu? Orang tuamu itu tahu apa selain bertanya berapa gaji kita dan kapan aku naik jabatan? Mereka orang tua kita, Mas. Mereka khawatir. Sanggah Citra lemah. Khawatir?
Khawatir soal uangku? Iya, geram Baskara, kesabarannya habis. Jangan buang-buang waktuku, Citra. Aku tidak bekerja keras untuk menafkahi orang-orang kampungan itu, paham? Dua kata itu, orang kampungan, terasa seperti tamparan. Citra lahir dan besar di Surabaya. Ia tak pernah berani memberitahukan identitas aslinya pada Baskara. Karena cinta, ia setuju menyembunyikan segalanya, hidup sebagai wanita biasa tanpa latar belakang agar suaminya tidak merasa minder. Dan kini, Baskara menggunakan kebiasaan itu untuk menghina dia dan keluarganya. Air mata hendak tumpah, tapi ia menelannya kembali. Pahit. Citra tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang kosong dan dalam. Tali yang ia pertahankan dengan susah payah selama 3 tahun, menahan segala penghinaan, akhirnya putus. Ia berbalik dan mulai membereskan meja dalam diam. Melihatnya diam, Baskara mendengus puas, mengira telah berhasil menundukkan istrinya. Ia tidak tahu bahwa keheningan itu adalah pertanda badai yang akan datang. Aku mau mandi lagi, kata Baskara, merasa terganggu oleh bau ikan yang masih tersisa di udara terasa murahan, seperti istrinya. Selesaikan semuanya, lalu tidur. Jangan ganggu aku. Pintu kamar mandi utama terbanting, dan suara air kembali mengisi keheningan vila. Citra berdiri di tengah ruang makan, struk yang remuk masih di genggamannya. Ia tidak membereskan meja. Ia berjalan ke sofa tempat jas suaminya terlempar. Ia duduk, merasakan kelelahan bertahun-tahun menimpanya. Apa yang harus kulakukan? Cerai? 3 tahun masa mudanya, pengorbanannya, hanya dibalas dengan kata kampungan dan struk tas untuk wanita lain? Saat itulah ponsel Baskara di atas meja kopi iPhone model terbaru yang ia belikan untuk dirinya sendiri bergetar hebat. Layarnya menyala. Pesan WhatsApp. Citra tak berniat melihat, tapi nama yang muncul di layar membuatnya terpaku. Mona. Di bawahnya, pratinjau pesan terlihat. Sayang, sudah sampai? Janjimu untuk menjinakkan istrimu sudah dilaksanakan, kan? Disertai emoji kedipan mata yang kurang ajar. Darah Citra serasa membeku. Rasa dingin merayap dari tulang punggungnya ke seluruh tubuh. Menjinakkan. Baskara, pria yang berbagi ranjang dan hidup dengannya, berjanji pada selingkuhannya untuk memukulnya. Rasa mual menyeruak. Jijik pada Baskara, dan jijik pada dirinya sendiri yang telah mencintai manusia seperti itu secara buta. Sebelum ia sempat bereaksi, ponsel bergetar lagi. Kali ini panggilan video. Mona menelepon. Citra mengenali wajah wanita itu. Mona, seorang model dan selebgram yang sering muncul di majalah gosip. Kebetulan, beberapa hari lalu Mona baru saja mengunggah foto menenteng tas edisi terbatas yang struknya baru saja Citra temukan. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Citra, teriak Baskara dari dalam dengan nada kesal. Siapa itu? Cepat bawa ponselku ke sini. Citra membeku, menatap layar ponsel yang berkedip-kedip. Ia tidak bergerak. Kau tuli, bawa ke sini. Bentak Baskara, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melilitkan handuk di pinggangnya dan berlari keluar kamar mandi, air menetes dari tubuhnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Citra yang duduk di sofa dan ponselnya yang berdering keras di atas meja. Ia panik. Ia tahu siapa yang menelepon jam segini. Apa yang kau lakukan? Ia menerjang ke arah ponsel, tapi kakinya yang basah terpeleset di lantai licin, tangannya tanpa sengaja menekan layar. Keheningan yang mematikan. Ia tak sengaja menekan tombol terima. Panggilan video tersambung. Wajah Mona muncul dengan jelas di layar. Ia mengenakan masker wajah hitam dan gaun tidur sutra merah. Latar belakangnya. Citra langsung mengenalinya. Penthouse di pusat kota Jakarta. Apartemen yang kata Baskara disewa perusahaan untuknya jika harus lembur. Citra pernah sekali ke sana untuk membersihkannya dan ia hafal spray abu-abu tua yang khas itu. Kok lama, sayang? Aku sudah menung.
Mona berhenti bicara saat menyadari bukan Baskara yang memegang ponsel. Kamera menyorot Citra yang duduk di seberangnya dengan wajah pucat. Mona sempat kaget, tapi kemudian senyum sinis dan provokatif muncul di balik maskernya. "Oh, ternyata Nyonya. Belum pergi juga?" Nada bicaranya berubah menghina. "Kukira Mas Baskara sudah berhasil menjinakkanmu." Wajah Baskara pucat pasi. Ia gemetar, mencoba merebut ponsel itu. Akhirnya Citra membuka mulut, suaranya bergetar hebat. "Kalian?" "Ya, benar," tawa Mona meledak. "Mas Baskara bilang kau itu tua dan membosankan. Kulitmu kasar, disentuh saja jijik. Aku ini cinta sejatinya. Sebaiknya kau pergi saja, jangan jadi penghalang." "Diam!" raung Baskara seperti binatang terluka. Ia merebut ponsel dari tangan Citra dan dengan jari gemetar mematikan panggilan. Ia membentak Mona bukan karena Mona menghina istrinya, tapi karena teleponnya merusak rencananya. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar napas Baskara yang berat dan detak jantung Citra yang hancur. Baskara tak berani menatap mata istrinya. Dia hanya rekan bisnis, dalihnya. "Dia mabuk. Jangan dengarkan omong kosongnya." Citra tertawa. Tawa yang kering dan getir. "Rekan bisnis? Rekan bisnis mana yang membuat janji di kamar tidur? Rekan bisnis mana yang menyuruhmu menjinakkan istrimu? Dan rekan bisnis mana yang menerima tas puluhan juta?" Baskara kehabisan kata-kata. Ia tahu Citra sudah melihat struk itu. Kepanikannya berubah menjadi amarah untuk menutupi rasa bersalah. "Jangan berpikiran macam-macam, Citra. Jangan coba-coba membuat keributan. Karierku sedang di puncak. Kau tahu akibatnya jika kau mengganggunya." Ia tidak menjelaskan. Tidak meminta maaf, ia mengancam. Baskara bergegas naik ke atas untuk berganti pakaian. Beberapa menit kemudian, ia turun membawa kunci mobil dan langsung menuju pintu. "Ada urusan pekerjaan. Kau di rumah, renungkan kelakuanmu. Berhenti curiga." Pintu terbanting. Ia pergi. Berlari ke pelukan selingkuhannya, meninggalkan istrinya di villa yang dingin dengan pesan ancaman dan penghinaan yang keji. Citra duduk terpaku di sofa. Ia tidak menangis. Malam itu, ia tahu semuanya telah berakhir. Benar-benar berakhir. Malam itu Baskara tidak pulang. Citra duduk di sofa ruang tamu yang dingin sampai fajar pertama menyelinap melalui tirai tebal. Ia tidak tidur sedetik pun. Struk yang remuk tergeletak di meja. Panggilan video semalam terulang di kepalanya seperti vonis mati. Dulu ia berpikir jika ia cukup sabar dan cukup mencintai, Baskara akan kembali. Ia memikirkan janji Baskara saat mereka masih hidup susah di kontrakan 3x4 meter di Surabaya, saat Baskara memegang tangannya dan berkata mereka akan melewati semuanya bersama. Semua itu bohong. Ia naik ke atas, mandi, memilih gaun putih sederhana, dan merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam di matanya. Hatinya mungkin sudah mati, tapi ia menolak terlihat seperti pecundang yang menyedihkan. Pukul 10 pagi, pintu terbuka. Baskara masuk dengan pakaian kusut yang sama seperti kemarin. Ia tampak lelah dan sedikit terkejut melihat Citra duduk tenang di ruang tamu sambil minum teh, seolah menunggunya. "Sudah tenang?" tanyanya, mencoba menguji situasi. Citra meletakkan cangkir tehnya. Bunyi porselen bertemu kaca terdengar kering dan tajam. "Mas Baskara, kita perlu bicara," suaranya tenang, tanpa emosi. Ketenangan itu justru membuat Baskara gelisah. "Bicara apa?" "Semalam sudah kubilang, dia hanya rekan bisnis. Mona bilang kau berjanji akan menjinakkanku," potong Citra. "Bagaimana dengan memukulku?" Baskara membeku. Ia tidak menyangka Mona akan menulis pesan sefrontal itu dan Citra melihatnya. Karena kebohongannya sudah terbongkar, ia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. "Ya, memangnya kenapa?" Akhirnya ia mengaku, kelelahan dan amarahnya meledak. "Aku punya wanita lain. Aku sudah muak denganmu selama 3 tahun ini, Citra."
Ia menatap Citra seolah menilai barang kedaluarsa. Kau itu apa selain wajah yang lumayan? Tidak punya pekerjaan, tidak punya karier. Kau pikir mudah aku bisa sampai di posisi direktur? Apa yang kau bantu? Selain tersenyum di jamuan makan malam, istri-istri relasiku itu wanita hebat semua. Anak konglomerat, putri pejabat. Sedangkan kau, kalau ditanya soal keluargamu, kau hanya bilang mereka di Surabaya. Surabaya mana? Apa mereka orang penting, atau hanya orang kampungan di pinggiran? Ia menggunakan dua kata itu lagi. Citra, kau itu bebanku. Mona berbeda. Dia muda, cantik, punya banyak koneksi. Dia bisa memberiku proyek. Sedangkan kau? Kau hanya bisa memasak. Memangnya aku butuh pembantu? Setiap kata bagai asam sulfat yang disiramkan ke wajah Citra. Melihatnya diam, Baskara merasa menang. Baiklah. Mengingat kau sudah merawatku 3 tahun, kalau kau pergi baik-baik, aku akan berikan uang pesangon, 500 juta. Cukup untukmu hidup nyaman selamanya di kampungmu. Ia pikir 500 juta adalah hadiah dari langit untuk wanita tak berharga seperti Citra. Ia tidak tahu, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu set perhiasan yang Citra simpan di lemari dan tidak pernah ia sadari. Tepat saat Citra hendak membuka mulut, bel pintu berbunyi. Ding dong. Siapa jam segini? Baskara kesal karena aksi murah hatinya terganggu. Sebelum Citra sempat berdiri, Baskara sudah membuka pintu. Siap. Ucapannya terpotong. Sesosok tubuh langsing melewatinya dan langsung masuk ke dalam. Mona. Ia berdandan menor, mengenakan gaun merah ketat, dan menenteng tas edisi terbatas yang sama. Aroma parfumnya yang memuakkan memenuhi udara. Mona berjalan masuk seolah ini rumahnya. Ia melihat Citra di sofa dan tersenyum menghina. Ia mendekati Baskara, berjingkat, dan merapikan kerah kemejanya. Mas, semalam aku buru-buru. Anting berlianku ketinggalan di kamar mandimu. Aku datang untuk mengambilnya. Ia sengaja berkata kamar mandimu, bukan kamar mandi penthouse, untuk mendeklarasikan kepemilikan. Citra berdiri. Ini rumahnya. Seorang selingkuhan dengan kurang ajar datang untuk memprovokasinya di depan suaminya sendiri. Baskara tampak tidak nyaman, tapi tidak mendorong Mona. Ia seolah menikmati pemandangan dua wanita memperebutkannya. Keluar dari rumahku, suara Citra dingin seperti es. Rumahmu? Mona tertawa. Rumah ini milik Mas Baskara, dan Mas Baskara milikku. Yang seharusnya keluar itu kau, perempuan mandul tidak berguna. Ia sengaja menabrak bahu Citra saat melewatinya. Hinaan mandul menyentuh luka terdalam Citra. Selama 3 tahun mereka tidak punya anak bukan karena ia tidak bisa, tapi karena Baskara berkata ia tidak mau terbebani anak saat kariernya menanjak, kesabaran Citra habis. Saat Mona melewatinya, ia mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Ku bilang, keluar. Beraninya kau menyentuhku, bentak Mona. Plak, suara tamparan yang keras menggema. Mona menampar pipi Citra dengan sekuat tenaga. Citra tertegun, memegangi pipinya yang panas. Ia tidak percaya, ia ditampar di rumahnya sendiri, di depan suaminya. Baskara hanya bersedekap, tidak berniat ikut campur. Melihat Citra tidak bereaksi, Mona semakin menjadi-jadi. Itu karena kau berani menyentuhku. Plak! Tamparan kedua lebih keras. Citra terhuyung ke belakang, kepalanya sedikit terbentur ujung meja, dan jatuh ke lantai marmer yang dingin. Mona mendekat, menjambak rambut Citra, memaksa wajahnya mendongak, dan ini, karena kau tidak tahu diri dan terus menjadi penghalang. Pelak, tamparan ketiga. Darah segar mengalir dari sudut bibir Citra. 3 tamparan cepat dan kejam. Citra tidak menangis atau berteriak, ia hanya merasa semuanya konyol. Mas, tanganku jadi kotor, rengek Mona pada Baskara. Saat itulah, Baskara tertawa. Tawa yang dingin dan puas. Ia menatap Citra yang terkapar di lantai,
dengan tatapan penuh penghinaan. Hajar lagi, Mona, biar dia sadar diri, biar dia bangun dari fantasinya sebagai istri direktur. Hajar lagi. Perkataan itu lebih menyakitkan dari 3 tamparan. Itu adalah belati terakhir yang ditancapkan ke jantungnya yang sudah hancur. Ia menatap Baskara, pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Pria yang membuatnya meninggalkan nama besar keluarganya di Surabaya. Dan hari ini, pria itu bersekongkol dengan selingkuhannya, membiarkannya ditampar, dan berteriak, "Hajar lagi." "Bagus. Bagus sekali," bisik Citra, pipinya bengkak kemerahan dengan bekas 5 jari. Ia tidak merasakan sakit fisik lagi. Perlahan, ia bangkit. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di dekatnya. Jari-jarinya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah. Ia membuka kunci ponselnya dan menekan nomor singkat yang tak pernah ia bayangkan akan ia hubungi dalam situasi seperti ini. "Mau lapor polisi?" ejek Mona. "Silakan saja. Lihat siapa yang akan ditangkap." Citra menekan tombol panggil. Sambungan nyaris instan. Suara pria yang dalam dan berwibawa terdengar di seberang. "Citra? Mas Bagas," katanya dengan jelas, suaranya dingin menakutkan. "Aku di Villa Menteng. Aku dipukul." Baskara dan Mona membatu. "Mas Bagas? Kakak laki-lakinya yang kampungan itu? Kau menelepon kakakmu yang kampungan itu untuk apa?" "Melawanku," ejek Baskara. Ucapannya terhenti. Dari luar, terdengar suara sirene yang meraung-raung, bukan sirene polisi atau ambulans. Ini sirene militer, tajam dan memekakkan telinga. Suaranya mendekat dengan sangat cepat. "CKIAITTT." Serangkaian suara rem mendadak terdengar tepat di depan gerbang villa. Baskara berlari ke jendela dan pemandangan yang dilihatnya nyaris membuatnya pingsan. Bukan 1 atau 2. 10 kendaraan lapis baja panser, berwarna hijau zaitun milik TNI memblokir jalan di depan rumahnya. Brak! Gerbang paduan logam yang selalu dibanggakan Baskara terlepas dari engselnya seperti mainan. Sebuah kendaraan komando berhenti di tengah taman. Puluhan prajurit bersenjata lengkap melompat keluar dengan kecepatan kilat, menyegel area dengan gerakan profesional dan dingin. Pintu depan villa ditendang hingga terbuka. Seorang pria jangkung melangkah masuk. Ia mengenakan seragam kolonel TNI yang sempurna, bintang berkilauan di pundaknya. Wajahnya tampan namun dingin, matanya setajam pedang. Dialah pria yang selalu disebut Baskara sebagai kakak kampungan Kolonel Bagas Prakasa. Bagas ditempatkan di sebuah garnisun penting di dekat Jakarta. Hanya butuh 1 menit baginya untuk melacak lokasi adiknya dan mengerahkan tim reaksi cepat. Adik seorang Kolonel Prakasa diserang di rumahnya sendiri. Ini adalah provokasi serius. Mata tajam Bagas memindai ruangan. Ia melihat Baskara, Mona yang gemetar, dan akhirnya, Citra, dengan pipi bengkak dan bibir berdarah. Seketika, aura membunuh meledak dari Bagas. Suhu ruangan seolah turun di bawah 0. Siapa Anda? Masuk properti pribadi tanpa izin." "Akan saya laporkan polisi," gagap Baskara. Namun saat matanya tertuju pada tanda pangkat di bahu Bagas 3 melati emas, seorang kolonel angkatan darat yang bisa mengerahkan tim seperti ini, ia sadar pria ini bukan orang sembarangan. Ia teringat nama Citra, Citra Adelia Prakasa. Prakasa. Mungkinkah? Wajah Baskara pucat pasi. Ia menyadari kebodohan fatal yang baru saja ia lakukan. Bagas mengabaikan Baskara. Ia berjalan cepat ke arah Citra, melepas jaket seragamnya, dan dengan lembut menyampirkannya ke bahu adiknya. "Maaf, Mas terlambat, Dik." Melihat kakaknya, pertahanan Citra runtuh. Air mata akhirnya tumpah. "Mas, sudah, tidak apa-apa." Bagas menenangkannya, lalu berpaling ke ajudannya. "Panggil dokter militer, kita pulang." Saat mereka melewati Baskara, Citra bahkan tidak meliriknya. Sikap acuh tak acuh itu lebih menakutkan daripada kebencian. "Citra, jangan pergi."
Teriak Baskara panik, sadar jika Citra pergi sekarang, semuanya akan berakhir. Aku suamimu. Ajudan terdekat bergerak cepat, menghalangi Baskara, tangannya siaga di atas gagang pistol. Bagas berhenti, tapi tidak berbalik. Suaranya sedingin es kutub, Baskara. Direktur Penjualan Nusantara Jaya Group. Baskara terkejut. Bagas tahu jabatannya. Biar ku beritahu sesuatu, kata Bagas perlahan. Villa yang kau tinggali ini, mobil sport di garasimu, bahkan 30% saham tidak langsung di perusahaanmu itu, semuanya adalah aset atas nama Citra Adelia Prakasa. Itu adalah mahar dari keluarga kami, keluarga Prakasa, untuk adikku. Baskara terhuyung. Tidak mungkin. Uang itu, saham itu, hasil kerja kerasku. Bagas tertawa menghina. Kontrak besar pertamamu yang membuatmu naik jabatan itu terjadi karena keluarga kami menekan relasi kami. Jabatan direkturmu. Keluarga kami menggunakan koneksi untuk membeli saham mayoritas dan memilihmu. Apa kau benar-benar berpikir orang sepertimu bisa mencapai posisi itu di Jakarta hanya dalam 3 tahun? Baskara tercengang. Ia tidak pernah tahu. Citra tidak pernah memberitahunya. Keluarga Prakasa? Isak Mona yang ketakutan. Kakekku, kata Bagas, menekankan setiap kata, adalah Jenderal Enpa Budi Prakasa. Kau pikir di negeri ini ada berapa banyak keluarga yang berani memakai nama Prakasa? Baskara jatuh terduduk di lantai. Jenderal Budi Prakasa. Pahlawan perang, salah satu keluarga militer paling dihormati di Indonesia, dan dia baru saja menyuruh selingkuhannya menampar cucu kesayangan Jenderal Prakasa 3 kali. Dia baru saja berteriak, hajar lagi. Habislah dia. Benar-benar habis. Bagas melemparkan lencana logam kecil ke kaki Baskara, lencana lambang keluarga Prakasa. Pernikahan kalian selesai. Pengacara keluarga kami akan segera menghubungimu, bersiaplah menerima surat panggilan pengadilan. Ia membantu Citra masuk ke kendaraan komando. Pintu tertutup. Memisahkannya dari mimpi buruk 3 tahun terakhir. Konvoi 10 panser itu pergi secepat mereka datang, meninggalkan jalanan yang porak-poranda dan Baskara yang hancur lebur. Di dalam kendaraan, keheningan mencekam. Bagas duduk di samping Citra. Kau mau aku apakan bajingan itu? Katakan saja. Dia tidak akan melihat matahari terbit besok. Citra menggeleng. Matanya jernih tapi sedingin es. Aku tidak mau dia mati semudah itu, Mas. Aku ingin dia hidup. Hidup untuk melihat semua yang ia banggakan hancur. Aku mau dia diadili secara hukum. Aku mau dia menyesal pernah ada di dunia ini. Bagas menatap adiknya dalam-dalam. Gadis naif yang hidup untuk cinta itu telah mati. Di hadapannya kini adalah pewaris keluarga Prakasa. Baik. Aku hormati keputusanmu. Tidak, Mas, kata Citra. Aku yang akan menelepon. Ia meminjam ponsel kakaknya dan menghubungi nomor di Surabaya, yang sudah ia hafal di luar kepala. Halo, Pak Binsar, katanya pada pengacara utama keluarganya. Saya Citra. Saya mau cerai. Suami saya berselingkuh dan melakukan kekerasan. Siapkan gugatan secepatnya. Tuntutan saya, pertama, cerai. Kedua, sita kembali semua aset atas nama saya, termasuk saham perusahaan. Dia tidak boleh dapat sepeser pun. Ketiga, saya akan menuntutnya dan selingkuhannya atas pasal penganiayaan. Bukti CCTV dan visum dari Erspat akan disediakan oleh Mas Bagas. Setelah menutup telepon, ia berkata, aku mau pulang ke Surabaya sekarang, Mas. Sudah kusiapkan, jawab Bagas. Kita tidak ke Soekarno-Hatta. Pesawat militer sudah menunggu di Halim. Kita pulang, Dik. Citra pergi tanpa membawa apapun dari villa itu. Pernikahan kalian selesai. Pengacara keluarga kami akan segera menghubungimu. Bersiaplah menerima surat panggilan pengadilan. Ia membantu Citra masuk ke kendaraan komando. Pintu tertutup.
memisahkannya dari mimpi buruk 3 tahun terakhir. Dengan uang itu, ia naik bus malam ke Surabaya. Ia harus memohon pada Citra. Ia berlutut di depan gerbang megah kediaman Prakasa, menangis dan berteriak memanggil nama Citra, berpura-pura menjadi korban yang menyesal. Pertunjukannya memalukan. Dari jendela kamarnya, Citra dengan rambut pendek sebahu yang baru dipotong dan setelan Chanel yang elegan menyaksikan drama itu dengan dingin. Ia menelepon pos jaga. Usir pria itu. Aku tidak mau pemandanganku terganggu. Baskara diseret dan dilempar seperti karung sampah. Rencana korban simpatiknya gagal total. Sementara Baskara terpuruk, Citra bangkit kembali. Ia mengambil alih salah satu anak perusahaan investasi teknologi milik keluarganya yang berbasis di Barcelona, Genesis Tech. Dalam rapat dewan pertamanya, ia mengejutkan semua eksekutif tua dengan analisisnya yang tajam dan keputusan yang berani. Wanita muda ini bukan boneka, ia adalah seekor hiu. Baskara, yang hidup di kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta, akhirnya berhasil menemukan jejak Citra melalui berita teknologi internasional. Ia melihat foto Citra sebagai CEO yang disegani. Kebencian dan iri hati membakarnya. Ia menghubungi seorang peretas kenalannya, Shadow, untuk mencuri data proyek vital Genesis Tech dan menjualnya ke pesaing. Namun, ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap Citra, yang ternyata adalah pakar keamanan siber. Sebuah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan pada Baskara telah mengantisipasi langkah ini. Proyek AI medis yang diincar Baskara adalah umpan yang berisi data palsu, semua aktivitas peretasan direkam. Citra bekerja sama dengan polisi dan mitra bisnis keluarganya untuk menjebak Baskara. Di sebuah kedai teh di Surabaya, Baskara ditangkap saat bertransaksi menjual data curian itu. Ia baru sadar bahwa ia telah dipermainkan habis-habisan oleh wanita yang selalu ia anggap bodoh. Data itu tidak berharga. Dan seluruh operasi penangkapan ini diatur oleh Citra sendiri. Di pengadilan, bukti-bukti tak terbantahkan. Baskara dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas tuduhan percobaan pencurian rahasia dagang dan peretasan. Ibunya, yang datang untuk mendukungnya, pingsan karena serangan jantung di ruang sidang saat mendengar vonis. Selingkuhannya, Mona, sebelumnya telah diadili atas kasus penganiayaan dan mendapat hukuman percobaan, karirnya hancur dan ia hidup dalam kemiskinan dan cemoohan di kampung halamannya. Sebelum sidang vonisnya, Citra terbang dari Barcelona untuk menemui Baskara di penjara untuk terakhir kalinya. Di balik kaca tebal ruang kunjungan, Baskara menangis dan memohon, mengingatkan kembali masa-masa indah mereka, memohon belas kasihan. Citra mendengarkan dengan tenang sampai ia selesai. Lalu, dengan suara yang dingin dan jernih, ia berkata, "Dramamu sudah selesai, Mas Baskara. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku datang untuk memberitahumu satu hal." Ia menatap lurus ke mata Baskara. 3 tamparan di villa itu, dan teriakanmu hajar lagi. Aku tidak akan pernah lupa, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cintaku padamu mati saat itu juga, hancur berkeping-keping. Kau menghancurkan dirimu sendiri dengan kesombongan dan pengkhianatanmu. Citra meletakkan gagang telepon, berdiri, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Baskara yang meraung-raung putus asa. 3 tahun kemudian, aula utama di International Convention Center, Barcelona, penuh sesak. Para raksasa teknologi, investor Silicon Valley, dan media internasional berkumpul untuk acara Global Tech Summit. Dan sekarang, suara MC menggema, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, salah satu pemimpin teknologi paling berpengaruh di Eropa. Wanita yang dalam waktu kurang dari 3 tahun telah mengubah Genesis Tech menjadi perusahaan unicorn bernilai miliaran euro. CEO dan pendiri Genesis Tech Capital, Nyonya Citra Adelia Prakasa. Riuh tepuk tangan membahana. Citra muncul dari sisi panggung, mengenakan setelan berwarna biru kobalt yang kuat dan elegan. Rambutnya yang pendek, wajahnya yang sempurna,
tidak ada lagi jejak keraguan istri Baskara atau dinginnya pembalasan dendam. Lalu, dengan suara yang dingin dan jernih, ia berkata, "Dramamu sudah selesai, Mas Baskara. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku datang untuk memberitahumu satu hal." Ia menatap lurus ke mata Baskara. 3 tamparan di villa itu, dan teriakanmu hajar lagi. Aku tidak akan pernah lupa, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cintaku padamu mati saat itu juga, hancur berkeping-keping. Kau menghancurkan dirimu sendiri dengan kesombongan dan pengkhianatanmu. Dia berbicara tentang visinya, tentang bagaimana teknologi bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Di barisan depan, banyak mata tertuju padanya. Seorang CEO Amerika terkenal, seorang profesor dari alma maternya, seorang diplomat muda yang